pemirsa, Anda masih bersama Dialog Development dan Pak Timbul Sian. Pak Timbul Sian, kalau kita berbicara Research and Development ini terutama banyak orang sekarang ini membicarakan Cina, Pak. Cina itu luar biasa perkembangannya dan agresivitas pemerintahnya dalam menggerojokkan uang untuk membangun sistem alutsista dan terutama di bidang R&D, sehingga secara total Cina itu sekarang menjadi negara pemboros paling kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam hal ini. Nah, apakah Anda tidak melihat bahwa Cina dalam hal ini perlu dijadikan contoh, Pak? Ya, kita mencontoh dari beberapa negara ya yang risetnya maju, ya, Cina, Korea Selatan gitu ya. Nah, itu juga kita coba lihat gitu ya. Kita juga sekarang kan ada joint production untuk Korean Indonesian Fighter eksperimen, ya. Nah, ini baru ini ditandatangani gitu ya. Nah, ini sama kita. Jadi untuk lead bank ini sebenarnya ada beberapa cara kita bikin itu. Kita bisa mengirim orang seperti KFX ini ya. Kita kirim orang ke sana untuk belajar. Nah, nanti bisa diterapkan di Indonesia gitu. Atau kita sama-sama memproduksi di sini, joint production di sana. Ya. Itulah bisa kita mengembangkan nanti belajar gitu. Di samping kita mengirim orang-orang keluar sesuai dengan kebutuhan kita gitu, Pak. Ya Cina kita juga banyak lah nanti untuk produksi bersama ataupun kita belajar ke sana untuk melihat gitu ya beberapa pengembangan yang dilakukan mereka gitu. Jadi kita tidak terpaku lah gitu. Jadi di Kementerian Riset dan Teknologi itu juga sudah punya pola tertentu lah gitu ya. Nah, kalau kita untuk bidang pertahanan kan harus ada payung hukum ya untuk kita join riset atau apa gitu bidang pertahanan ini juga sudah kita buatlah payung hukum sehingga apapun yang kita lakukan itu semua legal gitu. Iya. Ya. Kalau sejauh yang saya ketahui ini kan kalau kita berbicara industri pertahanan di Indonesia itu kan hampir sepenuhnya berada di tangan BUMN. Ya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat atau di Eropa, di mana peran swasta luar biasa besarnya. Bahkan R&D pun diserahkan ke swasta sebagian besar. Sehingga kalau kita lihat senjata-senjata ampuh dari negara-negara maju tersebut tuh hampir seluruhnya itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, apakah ada kemungkinan bagi pemerintah Indonesia untuk memberi peluang kepada swasta terlibat dalam pengembangan industri pertahanan Republik Indonesia, Pak? Ya, Pak. Nanti seperti yang katakan tadi kan dibentuknya KKIP ini, nanti KKIP ini akan merumuskan itu semua. Jadi katakan misalnya kita membangun kapal perang kita di PT PAL Surabaya. Nah, kita harapkan industri swasta di sekeliling ini akan tumbuh. Jadi tidak hanya untuk bidang pertahanan, jadi untuk prosperity ya, untuk umum ini juga kita harapkan tumbuh dengan adanya industri pertahanan itu gitu. Misalnya Astra membangun tank gitu. Ya, bisa saja seperti itu nanti. Bagian dari tank itu mungkin gitu. Nah, seperti katakan Pindad bangun senjata atau membuat senjata begitu. Popor ini kan sebenarnya kan nggak perlu lah Pindadnya buat kan, bisa industri-industri swasta. Industri juga bisa industri kalau popor. Seperti itu. Yang penting nanti spesifikasi ininya sesuai dengan itu gitu. Iya, atau mungkin Indonesia juga perlu paling tidak membandingkan efektivitas dari sistem Airbus. Airbus itu kan join dari beberapa negara di Eropa, kan Inggris, Prancis, dan Jerman kalau nggak salah. Inggris membuat mesinnya, Prancis membuat bodinya, Jerman membuat sistem navigasinya, semacam itu. Cuman ini kan tidak di bidang militer. Kalau di bidang militer apa mungkin Pak Indonesia melakukan hal yang seperti itu? Ya, kita coba ya. Contoh kemarin kita buat roket ya. Kita namakan Erhan 122 masih pengembangan juga. Nah, ini kan tidak hanya industri yang kita tunjuk, katakan misalnya nanti PT Dirgantara Industri ya. PTDI untuk memproduksi itu. Tapi nanti di sekeliling ini juga kan ada beberapa industri. Bisa juga nanti swasta. Misalnya kita libatkan di dalam. Kalau ada nanti komponen-komponen dari itu yang bisa kita ini kan ya kita libatkan. Itu yang seperti kami katakan tadi. Jadi kita juga mengharapkan industri swasta itu bisa mendukung. Jadi semacam klaster-klaster kecil ya di sekeliling industri pertahanan itu. Kayak yang bersifat antar negara mungkin nggak Pak? Misalnya
Singapura sangat maju di bidang IT, dan terus Indonesia sangat maju di bidang hardware, lalu kerjasamalah Indonesia dan Singapura, gitu. Itu membangun suatu pesawat militer baru. Jadi ya ini salah satu ide yang agak konyol aja dari saya, tapi mungkin nggak harus ide yang agak konyol ini terjadi gitu. Ya seperti KFX itu sebenarnya. Oh ya, Sama Indonesia kan? Korea Pak ya? Ya. Jadi kan sama-sama kita bangun. Iya. Nah, nanti kemampuan yang ada di kita, katakan ini di PTDI, terus itu alat peralatan kita yang ada di Serpong bisa untuk nguji sebenarnya. Oh ya. Nah, bisa di ini kan. Nanti tergantunglah dalam TDVS yang sekarang sudah ditandatangani itu, mungkin kemampuan-kemampuan yang ada di nasional kita di Indonesia itu bisa digunakan untuk pengembangan KFX ini. Iya. Tapi seringkali kan kalau kita berbicara industri pertahanan itu bagaimanapun juga ini tidak akan lepas dari sorotan internasional. Saya ingat dulu waktu Mitsubishi Jepang itu membangun suatu pesawat tempur, Mitsubishi Fighter FX kalau nggak salah. Kemudian akhirnya dibatalkan karena tekanan dari Amerika Serikat. Dengan alasan kalau Mitsubishi Fighter X ini jadi, ini akan mengganggu keseimbangan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang. Artinya surplus Jepang akan makin meningkat. Itu satu. Yang kedua, ini juga bisa mengancam atau membahayakan keseimbangan kekuatan militer di Pasifik. Nah, hal yang sama kan bisa juga terjadi di Indonesia, Pak. Ya, saya memang tidak menguasai secara politis gitu ya nanti. Tapi itu boleh-boleh saja terjadi. Tapi kita ini kan sekarang punya konsep lah gitu untuk kemandirian ini. Oh ya. Nah, kemandirian ini yang kita usahakan semua bisa kita buat dalam negeri. Kalau tidak bisa dibuat dalam negeri, kita beli, tapi ada perjanjian lah gitu. Ada yang bisa nanti lokal kontennya berapa misalnya. Nah, beli, kita ngirim orang ke sana, belajar di sana, terus nanti join production, atau seperti sekarang LPD bikin 2 di Korea, 2 di Indonesia gitu misalnya. Nah, jadi ada transfer of teknologinya lah yang bisa kita dapatkan dari sana. Dan transfer of teknologi ini kan juga bukan barang yang murah dan gampang, sulit sekali. Apalagi kalau kita berbicara dengan Korea atau Jepang yang hidupnya hampir sepenuhnya tergantung pada sumber daya manusia dan teknologinya. Jadi sehingga wajar saja sebenarnya kalau negara itu sangat pelit ketika berbicara mengenai transfer of teknologi, karena begitu teknologinya dia diambil orang lain maka hidup dia jadi nggak menentu. Ya, itu yang sebenarnya SDM kita itu harus cerdas lah gitu ya. Jadi kalau kita kirim seperti yang ke Korea ini harus benar-benar dia mampu melihat, katakan dia dikasih schedule, kamu hanya bisa ini. Dia harus bisa mendalamin lebih dari apa yang dibuat di perjanjian itu. Nah, kalau tidak, ya seperti Bapak katakan tadi, kita nggak akan pernah bisa dapat itu. Dan nggak jadi apa-apa Pak ya. Dan kita akan lanjutkan diskusi ini pada sesi berikutnya. Dan penonton Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali.